Haleluya, selamat siang jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi suaranya shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Haleluya, bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum memulaikan ibadah kita pada siang hari ini, boleh berfellowship satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Yesus. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjemahku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terlahir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai bersembah.
ayat 5-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Bahwa yang kami puji, yang kami tinggikan hanya Engkau. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Selama kami ada Tuhan, tak pernah kami lihat Engkau tinggalkan kami. Engkau selalu ada beserta kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih, terima kasih. Dan kalau kami datang pagi hari ini Tuhan, biar bersatu hati kami untuk memuji dan membesarkan Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bebaskan Roh-Mu seluas-luasnya bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan kami tabiskan ibadah siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau lebih lagi memuji Tuhan bersama, katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh dunia ini. Amin. Haleluya. Mari bersuka cita di hadirat Tuhan. Dari roh dunia ini, roh Tuhan di pihakku. Siapa yang dapat melawan kuasanya? Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Roh yang diam di dalamku lebih besar dari roh dunia. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Bersamamu ku lakukan perkara besar. Bersamamu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, luar biasa. Raja yang besar, kuat gagah perkasa. Yesus ku dahsyat, luar biasa. Raja yang besar, kuat. Oh, Yesus ku dahsyat, luar biasa. Raja yang besar, kuat gagah perkasa. Yesus ku dahsyat, luar biasa. Raja yang besar, kuat gagah perkasa. Roh yang diam di dalamku lebih besar dari roh dunia ini. Roh Tuhan di pihakku. Siapa yang dapat melawan kuasanya? Bersamamu Tuhan, bersama
sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Oh Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Semua ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. My God, my God, it's greater than my grief, it's greater than my fear, it's greater than my sorrow. Oh, your love is the only one I need, it's the only one I see, it's the only one I long for. Oh, Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. Hey, hey. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Engkau terhebat. Amin. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Hey, hey. Yesus hebat. Woo. Haleluya. Oh, yeah. Woo. Terima kasih oh Tuhan. Kau dahsyat, Kau hebat, luar biasa. Oh Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. Oh Jesus, Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Lambaikan tangan semua, ku berseru. Yang kudus, yang layak hanya Engkau Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Amin, amin. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa, Yesus terhebat, Yesus terhebat. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai teriak bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu penuh dengan sukacita Tuhan di tempat ini. Kami merasa tenang, aman ketika kami berada di dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata jasmani, tapi kami mempercayai bahwa Tuhan Engkau ada di dalam kami. You more than enough Lord. Kau cukup bagi kami Tuhan. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan siang hari ini saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Dan Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Kaulah pusat penyembahan kami, Tuhan. Oh, kami angkat suara bernyanyi bagimu Tuhan. Perisai dalam hidup kami, tiada yang sepertimu. Biar mengalir kuasa-Mu siang hari ini di tempat ini, Tuhan. Mengalir dan melawat kami semua. Haleluya. Terpujilah Yesus. Shalalamayase. Hinalamayase. Kami sembah Yesus. Kami sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Surga bumi meninggikan-Mu. Oh Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih. Oh we thank you Lord. Oh we thank you Jesus. Sharada barada barala baya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
Yesus untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjamah kami. Kau yang menyembuhkan kami. Kau yang menguatkan kami. Kau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan siang hari ini. Kami tidak akan berdiam diri siang hari ini Tuhan. Kaulah pokok sukacita kami. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah alasan kami menyembah. Ya, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Mari bebaskan diri kita siang hari ini saudara. Mari bebaskan hati kita menyembah Tuhan. Dan ku nikmati Kau Tuhan. Tenanglah hatiku. Dan ku nikmati Kau Tuhan. Engkau kerinduanku. Dan ku nikmati Kau Aku tenggelam dalam hadirat-Mu. Sungguh ku nikmati Kau Tuhan. Kau Tuhanku. Roh-Mu yang kudus mengalir saat ini. Ada kekuatan-Mu Tuhan mencengkram hatiku. Dan ku nikmati Kau
Engkau Sang Raja dalam kehidupan kami. Kami percaya siang hari ini waktu kami datang, kami akan dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu siang hari ini kami datang, kami akan dipandu oleh kebenaran-Mu. Yes, Lord. Kami tahu siang hari ini kami datang, kami akan dituntun oleh kebenaran-Mu Tuhan siang hari ini. Biar Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Siang hari ini hamba-Mu berdoa dari tempat di mana hamba-Mu berdiri Tuhan. Biar kuat kuasa Roh Kudus yang akan mengendalikan kami, menguasai kami. Sembari kebenaran-Mu disampaikan di saat yang sama. Yang sakit sedang Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan sedang kuatkan. Setiap kami melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kami haus akan kebenaran-Mu. Kerinduan kami adalah menikmati kebenaran-Mu Tuhan, mengunyahnya dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih siang hari ini. Perdengarkan kebenaran-Mu, suarakan isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang datang kami menangkapnya dan kami pulang untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami ada dalam kendali Roh Kudus yang hari ini berbicara buat setiap kami. Kami taruh hati kami arahkan pendengaran kami. Taklukkan diri kami di bawah kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kesempatan siang hari ini kita akan segera lihat Alkitab kita. Ya, kita akan lihat sama-sama beberapa kebenaran yang siang hari ini saya rindu untuk saya membagikan kepada Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu percaya ada hal yang Tuhan sedang siapkan buat kita di waktu-waktu ini, amin? Coba lambaikan tangan. Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, siang hari ini saya mau berbagi topik yang kedua. Ya, di topik yang pertama tadi pagi Bapak Ibu ibadah yang pertama saya udah sharing tentang dari janji menuju penggenapan janji. Nah siang hari ini Bapak Ibu yang kedua, ibadah raya yang kedua, saya tertarik, saya mau konsentrasi untuk memberikan pesan penting yang seringkali umat Tuhan, orang percaya jarang ataupun tidak menyadarinya. Sering mengucapkannya, sering membicarakannya, sering mendoakannya. Tapi sesering itu dan sesering itu, seringkali yang sesering itu. Jadi kita nggak pahami Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu sering berdoa? Sering ya Bapak Ibu ya. Berapa banyak Bapak Ibu arti doa? Nah mulai nggak ada yang ngangkat tangan ya, gitu ya. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah, saya beri judul khotbah siang hari ini penyertaan atau penyediaan. Boleh? Setelah saya mengucapkannya Bapak Ibu mengucapkannya bersama-sama. Penyertaan atau penyediaan, 2, 3. Nah siang hari ini berapa banyak saudara percaya bahwa kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan sediakan. Nggak ada yang amin Bapak Ibu. Ini bukan pertanyaan jebakan Bapak Ibu, percayalah ya. Ya. Soalnya dari judul ada kata atau ya. Ya. Penyertaan atau penyediaan. Saya ulang sekali lagi. Kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan sediakan. Oh, amin Bapak Ibu. Itu mesti amin. Nggak usah dipikir Bapak Ibu. Sebab kalau Tuhan sertai, sudah pasti Tuhan sediakan. Nah yang jadi masalah adalah, yang jadi masalahnya bukan kalimat yang tadi. Kita nggak pernah punya masalah dengan kalimat yang tadi. Karena sejak awal Tuhan janji kok. Sejak awal Tuhan bilang kalau Tuhan sertai pasti Tuhan sediakan. Sekali lagi katakan amin. Nah yang jadi masalah adalah begini Bapak Ibu. Tidak selalu penyertaan datang langsung dengan penyediaan. Itu. Apa? Itu. Saya ulang Bapak Ibu.
Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti sediakan. Mulai banyak yang berkurang aminnya. Kalau kalimat yang pertama tadi, statement yang pertama tadi, kita nggak ada masalah Bapak Ibu. Kita nggak ada problem Bapak Ibu. Nah yang jadi problem orang Kristen hari ini adalah dia nggak pernah sadar. Yang jadi masalah adalah begini, tidak selalu kalau Tuhan sertai saya, penyertaannya datang langsung dengan penyediaannya. Di kepala Anda apa Pak Bu? Waktu saya bilangin penyertaan dan penyediaan. Kalau Tuhan sertai, pasti penyertaan datang langsung dengan Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Nanti baca Alkitab. Tidak selalu kalau Anda percaya Tuhan sertai saya, berarti Tuhan pasti langsung penyertaan datang langsung dengan penyediaan. Enggak. Saya kasih contoh. Tadi pagi orang yang sama saya panggil. Nah hari ini orangnya yang sama saya mau panggil. Boleh? Maju ke depan. Saya nggak perlu panggil namanya sebab udah jadi terdakwa mereka hari ini. Nah, Anda lihat cara jalannya, Anda bisa tentukan mana penyediaan dan mana penyertaan. Dari cara jalan, Anda pasti tahu mana penyertaan, mana coba. Dari dua orang yang ada di depan Bapak Ibu. Lihat, orang yang disertai itu nggak senyum Bapak Ibu. Tapi orang yang penuh penyediaan, apa saja yang terjadi. Bapak Ibu, mari kita tentukan yang mana penyertaan, yang mana penyediaan. Biar gampang. Yang penyertaan, Jo ya. Iya Jo. Namanya Jo siapa? Jonathan apa Joshua? Jonathan ya. Jo. Yang penyediaan, mana? Indra. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Orang yang penuh penyediaan. Ya, kelihatan. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Coba agak merapat sekarang. Jangan di depan mimbar supaya kelihatan. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik, siang hari ini saya kasih contoh. Yang di balkon kanan kiri, yang di depan ini. Maupun yang di tengah di belakang Bapak Ibu. Nah semoga saya bisa rangkul mereka. Ya, karena yang bikin saya sulit merangkul yang di sebelah mana? Bapak Ibu perhatikan, kalau ini penyertaan, ini penyediaan, sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu percaya bahwa setiap ada penyertaan pasti ada penyediaan. Kalau Tuhan sertai, Tuhan pasti sediakan. Karena kalau Tuhan utus, Tuhan urus. Itu pasti clear. Nah, waktu dia datang Bapak Ibu, Tuhan datang dengan penyertaannya dan penyediaannya. Dengar baik-baik, tidak selalu kalau dia sertai Anda Bapak Ibu. Walaupun ini satu paket Bapak Ibu. Seringkali dalam perjalanan iman kita, sekalipun satu paket, dia nggak datang langsung satu paket. Pernah pesan menu di restoran? Paket combo. Terserah namanya apa. Bapak Ibu antri. Beberapa dari Anda paket combo. Tapi kalau kelihatan dari wajah paket hemat kelihatannya ya. Jagoan pahe kita ya. Paket hemat. Nah Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu pesan paket hemat, ayam. Pertanyaannya paha apa dada? Paha. Ditanya lagi, atas atau bawah? Atas. Paha kanan apa paha kiri misalnya ya. Nah Bapak Ibu, waktu Anda pesan paketnya Bapak Ibu, terkadang satu paket itu ada makannya, ada ayamnya, nasinya, minumnya, dan kentangnya. Bapak Ibu pernah nggak? Bahkan sering kali orangnya bilang gini, ini Pak, kentangnya tunggu 5 menit ya. Setuju? Tunggu berapa menit? 5 menit itu di kerajaan Tuhan bisa 5 tahun. Halo? Hei, Anda jangan jadi Kristen
yang kerangka berpikir gini. Kalau Tuhan sertai, penyertaan Tuhan hari ini, penyediaan Tuhan hari ini, nggak ada itu rumusnya, nggak ada. Itu yang bikin Bapak Ibu Kristen kita gagal. Coba Bapak Ibu, kalau saya kasih pilihan, yang lebih penting alami penyertaannya dan nantikan penyediaannya. Setuju? Nah, Anda pilih mana? Anda pilih penyertaannya, geser Indra. Sana jauh-jauh. Yang Anda butuhkan yang mana? Penyertaannya atau penyediaannya? Ragu saya. Yang Anda butuhkan apa? Dua-duanya ya Bu ya. Setuju saya Bu. Masalahnya seringkali nggak datang dua-duanya. Loh, saya itu percaya saya disertai. Saya percaya banget saya disertai. Masalahnya tidak otomatis, tidak serta-merta, mendadak. Kalau saya disertai hari ini, mendadak langsung penyediaan Tuhan juga di hari yang sama. Makanya banyak orang Kristen gagal memahami prinsip penyertaan. Kenapa Bapak Ibu? Ada tahun 2023, percaya tahun penyertaan Tuhan? Nah Bapak Ibu dengar baik-baik, ini cocok dengan temanya. Kalau saya disertai, saya mau ulang-ulang. Enggak apa-apa, saya keringatan. Kalau saudara disertai, pasti saudara disediakan. Kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan sediakan. Kalau Tuhan sertai, pasti Tuhan siapkan. Nah masalahnya, waktu dia sertai Anda, penyertaan tidak datang langsung mendadak dengan penyediaan. Kalau Anda paham prinsip ini, Anda nggak peduli dengan yang di sini. Kalau yang di sini udah clear, ya dan amin. Pertempurannya lebih baik Bapak Ibu, pastikan Anda itu disertai. Sebab kalau Anda disertai, Anda pasti dilindungi. Anda disertai, Anda pasti disiapkan. Anda disertai, Anda pasti dikerjakan oleh Tuhan semua hal-hal yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi hari ini, enggak datang mendadak. Jadi kalau Bapak Ibu percaya gini, berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa tahun ini tahun penyertaan Tuhan? Oh katakan amin itu. Amin. Nah masalahnya mesti clear di kerangka berpikir yang alkitabiah. Saya enggak pernah menemukan loh. Tuhan bilang ini, aku sertai kamu di saat yang sama. Begitu datang penyertaan, datang sontak mendadak di waktu yang sama, detik yang sama. Ada penyediaan. No. Halo? Bapak Ibu lebih tertarik yang mana? Nggak disertai nggak apa-apa. Yang penting teman, jadi berani saya. Clear sampai sini Bapak Ibu? Clear? Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang. Bapak Ibu mau nggak dua ini menyatu? Dekat. Pelukan, coba. Nah, Bapak Ibu mau? 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 Beneran? Nah, mari, maunya Anda kita uji. Boleh? Uji pakai firman ya. Boleh? Udah, tepuk tangan buat mereka berdua ya. Mari Bapak Ibu kita lihat. Oke, kita lihat sama-sama. Ada 3 proses pembentukan yang Anda mesti alami. Yang Anda mesti lewati. Yang Anda mesti lalui kalau Anda percaya Anda disertai, bahkan Anda percaya Anda disediakan. Nah, ada proses
ada waktu, ada ujian dalam kehidupan untuk ngalamin proses-proses pembentukan itu. Bapak Ibu siap hari ini? Siap ya? Belum ada poinnya, makanya siap. Begitu ada poinnya, mulai kalkulasi lagi ya Bapak Ibu ya. Nah kita lihat, kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Elia. Berapa banyak Bapak Ibu percaya Tuhan itu sertai Elia? Setuju? Nah kita lihat ya, ada 3 tempat, ada 3 lokasi yang Tuhan minta Elia lalui, Elia lewati, Elia masuki supaya dia tahu penyertaan dan dia tahu apa itu penyediaan. Ingat baik-baik, tidak selalu penyertaan datang di saat yang sama, penyediaan juga datang. Yang paling penting saya disertai, itu dulu. Amin. Persoalan penyediaan urusan belakang. Mari kita lihat Bapak Ibu, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17. Oke, ayat 1 sampai ayat ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Nah, ingat, tempat pembentukan pertama sebelum Elia ngalamin penyertaan Tuhan, sebelum dia ngalamin Tuhan dalam hidupnya, Bapak Ibu kan cuma ingatnya Nabi Baal kan? 450-an itu Nabi Baal tempur dengan Elia. Di mana tempurnya? Karmel. Itu titik terakhir. Anda itu pingin di Karmel tapi gak mau lewat Kerit. Halo? Kita itu gini, banyak jadi orang Kristen, pingin ngalamin Karmel dalam hidup. Nanti saya akan tunjukkan kata per kata dan apa arti kata Karmel, Kerit dan seterusnya menurut Alkitab. Supaya Anda tahu kenapa Tuhan taruh di Kerit. Kerit itu sampai kering. Oke? Kering gak nanti Keritnya? Gak jadi soal. Kan yang penting Tuhan sertai. Tuh gak amen. Gak amen. Gak amen. Selalu kita berpikir, kalau boleh jangan kering. Oke? Kalau boleh limpah. Lihat. Saya tahu. Buka ayat pasti dulu ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Ini nabi dari kampung ini. Yang mendadak, gak pernah ada di ayat 16, 15 mundur gak ada. Tiba-tiba muncul ayat 17, langsung kasih suara profetik. Ahab, dengarin saya. Saya nabi Tuhan, gak akan ada hujan kalau tidak kukatakan. Coba Bapak Ibu. Anda gimana Bapak Ibu? Tapi itu faktanya, saya gak mau berlama-lama di situ. Perhatikan ayat kedua. Bapak Ibu lihat ayat kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, lalu kemudian dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat berikutnya, Bapak Ibu ayat berikutnya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat ke-6. Ayat ke-6, baca sama-sama 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum. Bapak Ibu yang pertama. Lihat ayatnya. Penyediaan dulu atau firman dulu?
Saya ulang Bapak Ibu. Penyediaan dulu atau penyertaan Tuhan lewat firman-Nya dulu? Loh, baca lagi ayat 2. Coba naik. Multimedia naik. Ayat 2 coba. Baca. Paham Bapak Ibu? Jadi firman di awal. Penyertaan di akhir. Penyediaan di akhir. Jadi firman di awal, penyediaan itu baru di akhir. Kalau kita enggak. Kita tuntut Tuhan sediakan. Tapi enggak dengerin firman. Sama. Lihat ayat ini. Elia terima firman dulu, baru Tuhan kasih penyediaan. Nah, tempat pertama yang akan Tuhan pakai, yang akan Tuhan tolong saudara, Tuhan bentuk saudara, namanya kerit. Bilang sama-sama kerit. Nah, apa arti kerit di Alkitab? Arti kerit di Alkitab, cutting. Apa? Cutting. Tahu cutting? Pak, Bu, gak usah pura-pura gitu, Pak. Tahu arti cutting? Cut. Kayak gini, 5, 3, 2, action, cut. Artinya apa, Pak, Bu? Dipotong. Pak, Anda gak akan mungkin mengalami semua penyediaan demi penyediaan kalau langkah pertama, tempat pertama, Anda gak melewati yang namanya kerit. Artinya apa? Dipotong ambisimu, dipotong keinginanmu, dipotong harapanmu, dipotong cita-citamu. Banyak orang, kalau dia udah punya keinginan Bapak Ibu, susah direm. Anda berkata gini, ini kehendak Tuhan. Loh, Pak, Bu, dengar baik-baik. Sekalipun Anda bilang ini kehendak Tuhan, ada juga namanya waktu Tuhan. Emang kalau Anda berkata hari ini kehendak Tuhan berarti waktunya sekarang? Enggak, Bapak Ibu. Orang Kristen suka gitu. Kita selalu berpikir ini, kalau ini kehendak Tuhan, berarti saat ini juga waktunya Tuhan. Enggak ada, Bapak Ibu. Sekalipun Anda lagi berjalan dalam kehendak Tuhan, yang paling penting waktu Tuhan itu juga penting. Anda mesti tahu bahwa kehendak Tuhan gak selalu di saat yang sama waktunya sekarang. Clear sampai sini Bapak Ibu? Paham? Makanya Tuhan harus izinkan Elia ngalamin kerit. Kerit namanya apa? Artinya apa? Cutting, dipotong. Tahu dipotong? Bahasa yang lebih kerennya tahu nggak? Ini pasti ibu-ibu tahu. Dicacah. Bukan caca Maria, cacahe, bukan. Di apa? Dicacah, tahu? Daging yang dicincang, tahu? Supaya kunyahannya itu enak. Siap dicacah? Itu kelihatannya Kristen problem memang. Halo Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Paham? Siap masuki kerit? Nggak ada pilihan. Oke? Mau lihat ayat berikutnya? Ngeri ayat berikutnya. Lihat. Coba Bapak Ibu lihat. Pindah ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi berkat Anda menjadi kalau lagi kering berarti Tuhan gak serta ya. Tuh. Lihat. Tatapan Anda itu menggoncangkan iman saya. Itu. Yang kayak gini nih, saya perlu suarakan terus. Kalau enggak, Kristen Anda itu rawan. Loh Tuhan yang nyuruh kan ke sungai mana? Terus yang keringin siapa?
Kristen hari ini enggak, kalau Tuhan yang nyuruh, mana mungkin bisa kering? Hah? Nggak mau, ada ayatnya Pak. Tahu nggak? Tahu nggak? Mau kering nggak apa-apa, yang penting ada firman. Tuh kan, nggak amin memang saudara. Padahal pendeta udah keringatan loh Bapak Ibu. Basah Bang, basah. Lihat ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Itu saya bayangin jadi Elia. Tiap bangun pagi, ku cari wajahmu. Habis saat teduh, keluar dia. Yang biasanya keluar, tung. Burung gagak dikirim. Mungkin burung gagaknya pada masa itu udah bisa bicara. Elia, di mana kamu? Di sini. Dapat. Mana? Kausan, minum. Sungai. Hari itu nggak ada gagak, nggak ada air di sungai. Anda bilang apa? Salah tempat. Tuhan nggak sertai. Tuh kan? Lihat ayat ke-8. Ini yang menarik ayat ke-8. Saya senang Bapak Ibu ya ngelihat saya udah geser. Ayat ke-8. Saya senang kalimat pembukaan ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Itu yang paling penting, Bos. Mau kering, mau banyak, mau kering, mau basah, terserah. Yang penting datanglah firman Tuhan. Sebab kalau firman Tuhan datang, itu tanda Anda sedang disertai. Coba tunjukkan saya. Apa tanda Anda disertai? Baca Alkitab, tanda Anda disertai gini. Tuhan gampang bicara, firman Tuhan datang segera mungkin dalam hidup Anda. Apa bukti Yusuf disertai? Itu menjadi kesaksian banyak orang loh. Itu Yusuf disertai itu bukan karena dia pengumuman. Saya disertai Tuhan. Aku disertai. Itu yang gak ada lagunya itu ya. Ada ya? Saya ganti itu ya misalnya. Enggak. Sampai Firaun lihat langsung. Memang orang ini disertai Tuhan. Loh kesaksian ini datang dari siapa? Pengakuan Yusuf gitu. Hei Mesir, aku disertai. Enggak ada yang pusing. Harusnya penyertaan itu orang akui karena keterbiasaan Anda menunggu firman Tuhan datang. Elia itu gitu. Waktu dia bangun pagi, dia mau makan, kok nggak ada gagak. Dia lihat sungai, kok kering. Itu dia nggak bilang ini, wah Tuhan salah bicara. Tuhan lagi nggak sertai, haleluya. Enggak. Elia loh, di situ Elia nyantai aja. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan, asik. Harusnya gitu. Tiba-tiba apa? Datanglah firman Tuhan. Anda lihat, datanglah firman Tuhan. Bersiaplah pergi kemana? Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang yang kaya raya untuk kasih kamu makan. Enggak ada ayatnya. Siapa yang Tuhan siapkan? Siapa yang Tuhan sediakan? Tuhan itu kalau bergerak, dia bosan dengan kerangka dan cara berpikir Anda. Yang itu terus. Makanya Kristen Anda, Kristen itu terus. Yang kedua tempatnya di mana? Oke. Yang pertama namanya apa? Kerit. Kerit artinya dipotong, dicacah, dicincang. Yang kedua sarfat Bapak Ibu.
Bapak Ibu, sebelum saya tunjukkan apa arti Sarfat, kita baca lagi ayat berikutnya. Ayat ke-10. Ayat ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Jadi sementara jalan, belum balik. Setuju Bapak Ibu? Ayat itu bilang gitu kan. Jadi, tolong ambilin saya minum. Lagi jalan mau ngambil minum, ini janda loh. Itu miskin banget. Kurang ekspresif ya, saya bilang miskin banget ya. Miskin banget. Kebangatan miskinnya. Loh iya, sejarahnya gitu. Ada faktanya nanti Anda lihat. Lagi jalan ngambil minum. Nggak disebutkan namanya. Janda gitu ya. Lihat, ayat berikutnya bilang apa? Oke, ayat ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, mengambil apa? Mengambil sedikit air dalam kendi supaya Elia minum. Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Melas banget ceritanya. Kalau Anda kebalik ya. Kalau kami memakannya, kami akan gemuk, berisi. Orang lain mati, biarin. Bapak Ibu kalau lihat terus kisah ini, saya nggak punya banyak waktu. Janda itu mati nggak? Janda itu mati nggak? Ada penyediaan. Kalau Anda disertai, tapi dia nggak datang sekaligus. Amin. Mau tahu apa arti Sarfat? Mau tahu apa arti Sarfat? Bilang, Nah Bapak Ibu lihat. Apa arti Sarfat? Sarfat itu arti gini, smelting. Bukan smoothing. Ya, apa? Smelting. Artinya apa? Tempat pemurnian. Dimurnikan motifmu. Alasan Anda minta disertai Tuhan apa? Dimurnikan kerinduanmu. Dimurnikan cita-citamu. Dimurnikan kerinduanmu, harapanmu, masa depanmu, keinginanmu. Itu Tuhan murnikan. Kalau Anda gak melewati 2 ini, Anda gak akan bisa sampai di Gunung Karmel. Makanya hal yang pertama yang Tuhan mau latih, yuk nikmati proses kerit. Anda dipotong, Anda di-cut keinginan Anda, di-cut jabatan Anda mungkin. Gak apa-apa, asal Tuhan. Setelah kerit selesai, Tuhan bilang gini, Elia sekarang pindah ke Sarfat. Saya yakin itu, kalau Anda jadi Elia, pasti ini ada penyediaan yang lebih. Ternyata yang tolong dia siapa? Orang yang gak diduga. Dengar, di tahun 2023 ini ada orang-orang yang tak terduga yang Tuhan akan kirim. Tolong Anda. Di tahun ini, lihat, tahun penyertaan Tuhan. Tuhan akan rilis, Tuhan akan sending orang-orang yang ini. Di ukuran pikiran, kalkulasi pikiran Anda. Gak masuk hitungan, tapi tiba-tiba orang itu justru akan tolong dan antar Anda ke Gunung Karmel. Amin. Tepuk tangan yang serius. Elia gak pernah nyangka siapa yang akan tolong dia dan apa
maksud apa dia sampai ada di situ? Bapak Ibu tahu nggak? Menurut sejarah Alkitab, Sungai Kerit itu 6 bulan. Jadi Elia itu udah ngalamin PPKM lebih awal dari Anda. Kalau Anda PPKM masih ketemu orang kan? Elia itu PPKM-nya Bapak Ibu cuman ditemani burung gagak. Ah! Oh datang. Cuma ditemani burung gagak dan sungai. Bayangkan. Dan di Sarfat. Tahu nggak di Sarfat? Dia tinggal di Sarfat berapa lama? Menurut dugaan 3 tahun. Janda itu nggak mati-mati. Halo? Halo? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat coba. Saya baca ayat berikutnya dan poin ketiga kita selesai. Bapak Ibu lihat ayat, saya pindah ayat 13, pemain musik bisa kembali. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 2023 Bapak Ibu. Kalau Anda pingin dan ngalamin, rindu ngalamin penyediaan, sering-sering tolong orang. Tuh kan, ada beberapa mata. Pembicara itu kelihatan dari mata. Loh, Elia minta siapa yang didahulukan? Padahal wanita itu, janda itu ya, bilang ini, tinggal segenggam tepung, habis kami makan, mati. Lucu, harusnya kalau Anda jadi Elia, ya udah makan aja. Saya dipelihara Tuhan. Gitu? Enggak, Elia begini, buatkan dulu buat saya. Buatkan dulu buat saya, nanti setelah itu kamu buat anakmu dan kamu. Itu ada tambahan mungkin, nanti kita lihat mati enggak. Enggak ada ya. Saya tambahkan dikit gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat ayat 14. Sebab beginilah, ya datang lagi firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Kalau yang di sini Kerit, habis. Kering. Yang di sini Tuhan bilang ini, udah cukup kamu kering kerontang di situ. Enggak akan selamanya Anda kering. Boleh tepuk tangan? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai, ampun, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Makanya Yakobus mencatat Elia itu manusia biasa dan gak turun hujan 6 bulan 3 tahun. Karena 6 bulan di Kerit, 3 tahun di Sarfat. Gawat ya Tuhan itu. Hebat ya. Coba. Kalau saya cerita gini makin cinta firman gak? Perenung, itu petarung kehidupan. Nah Bapak Ibu lihat, saya mau tutup. Ayat berikutnya, ayat 15, saya akan berhenti ayat 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kerit artinya cutting, dipotong. Sarfat artinya smelting, tempat peleburan, tempat pemurnian. Anda gak akan pernah ngalamin apapun.
Sebelum ambisi Anda dipotong. Sebelum motif Anda dipotong sama Tuhan. Dimurnikan sama Tuhan. Dan Anda lihat. Tunjukkan aja, saya tunjukkan aja. Perikopnya. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Ayat 20. Ayat 20. 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Judulnya apa? Elia di gunung. Di gunung. Nah, mari saya kasih tahu apa arti Karmel. Yang pertama apa? Pit stopnya yang pertama? Kerit. Artinya? Potong. Sarfat artinya? Artinya apa? Dilebur atau dimur. Tahu nggak apa artinya Karmel di Alkitab? Ini yang paling Anda rindukan. Arti Karmel di Alkitab, kebun anggur. Kebun, bukan kebun mangga. Bukan, artinya kebun anggur. Arti kebun anggur di Alkitab, itu pengurapan dan kelimpahan. Itu, amin. Amin. Enggak apa-apa, memang kudu amin kan. Asal Anda ngerti yang di sini. Mana ada Karmel tanpa kerit? Nehi marajane. Mana ada Karmel tanpa sarfat? Sarfet sampai ya. Sarbet kali. Aduh. Mana ada Karmel tanpa sarfat? Nggak ada. Untuk Anda mencapai dan mengalami kelimpahan dan pengurapan di bisnis Anda, di area manapun dalam hidup Anda mesti berangkat dari titik sini. Kerit. Dicacah. Selesai dicacah, jangan senang dulu. Karena Tuhan gak mau terima Anda dalam bentuk KW. Karakter KW. Perkataan KW. Tindakan KW. Yang Tuhan mau begitu selesai kerit, proses kedua. Sar. Kenapa Tuhan pakai janda? Supaya Anda sadar. Tuhanlah yang pelihara Anda. Bukan orang-orang yang Anda pikir, ini nanti saya akan tolong saya. Ini nanti. Kalau Anda terbiasa, lalu datanglah firman Tuhan. Sekalipun kering, Elia itu enggak bingung. Wah, kering. Tuhan, gimana Tuhan kering? Santai aja bos, santai. Datanglah firman Tuhan. Itu lebih penting. Amin. Di Sarfat juga, datanglah firman Tuhan. Di Karmen, datanglah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba bilang gini. Ngangguk coba. Bilang gini, saya ngerti, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Sekarang bilang gini, sambil tepuk dada Anda bilang gini, saya siap memasuki, mengalami tahun penyertaan Tuhan. Yes, tepuk tangan Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Tutup mata Anda, arahkan wajah Anda. Terima kasih. Biar worshiper bisa nyanyikan lagu bersama-sama, buka kedua tangan. Jalanmu tak Yes. terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
kami amenkan penyertaan-Mu. Dan di saat yang sama kami amenkan penyediaan-Mu Tuhan. Sekalipun penyediaan-Mu tidak selalu datang di saat Tuhan sertai kami. Tapi ini yang kami percayai, kalau Tuhan sertai kami, Tuhan pasti sediakan. Terima kasih. Biar kami Tuhan dapati orang-orang yang menang di waktu Kerit. Biar kami Tuhan dapati orang-orang yang mampu menaklukkan Sarfat. Sehingga di Gunung Karmel kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yes, kami percaya Tuhan. Terima kasih. Biar tahun 2023 menjadi tahun-tahun dengan real kami melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan mengerjakan semua yang kami bahkan tidak pernah pikirkan. Tidak pernah kami bayangkan. Tidak pernah timbul dari dalam hati kami. Tuhan siapkan buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dan dimeteraikan oleh darah anak domba. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Tepuk tangan Bapak Ibu, saya serahkan. Berapa banyak yang diberkati Tuhan melambaikan tanganmu? Puji Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban persembahan kita, mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, taburan pembangunan sekolah dan taburan-taburan lainnya. Sebelum itu mari kita berdoa. Makasih Tuhan, Kau besar bagi kami. Kau Allah yang perkasa bagi kami Tuhan. Tidak satupun pribadi yang bisa menandingi Engkau bagi kami. Hari ini kami sudah diberkati oleh lawatan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh keluar menjadi pemenang-pemenang. Merebut apa yang sudah Engkau sediakan buat kami Tuhan. Untuk itu Bapa di siang hari ini, sebelum kami membawa korban persembahan kami mau Tuhan Kau melalukan setiap kekhawatiran, ketakutan dari hati kami. Gantikan Tuhan dengan hati yang percaya. Spirit yang baru Engkau lepaskan siang hari ini. Untuk kami mau terus mengandalkan Kau satu-satunya Tuhan sumber pemelihara kami. Tuhan sumber penyedia bagi kami. Kami mau terus bergantung berharap kepadamu karena kami tahu Kau Bapa yang baik yang pasti memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban persembahan kami dengan ucapan syukur. Dan Kau melepaskan berkat-Mu Tuhan buat setiap tangan-tangan yang memberi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. You are the way to the beginning. One with God. Ibadah Raya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Pendeta Dr. Leni Matoke SPSMA. Ibadah dan fellowship khusus wanita Bethany Women Community akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 pada pukul 6 sore bertempat di House of Love lantai 1. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Wonderful name, what a wonderful name, what a wonderful name, so wonderful, wonderful, what a wonderful name, what a wonderful name, what a wonderful name, so wonderful. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? Sekolah Orientasi Melayani Angkatan 55 kembali hadir. Di Sekolah Orientasi Melayani ini, saudara akan diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentunya bisa menjadi berkat bagi saudara. Dan saudara juga akan diperlengkapi menjadi penuai-penuai di akhir zaman dan menjadi berkat dimanapun saudara berada.
Di sekolah orientasi melayani, saudara bukan hanya kemudian akan mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, tapi saudara akan dilatih dalam praktek-praktek pelayanan. Saudara akan ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang nantinya akan di-mentoring secara khusus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, ayo segera daftarkan diri Anda di Sekolah Orientasi Melayani Angkatan 55 ini. Bukan hanya diri Anda, tapi saudara bisa ajak teman, rekan, atau keluarga Anda untuk sama-sama bisa belajar di Sekolah Orientasi Melayani. Sampai jumpa nanti di kelas perdana tanggal 20 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. I can see it clearly now. There's a reason for this sound. It's Jesus. You're the light, no other. For your love is greater, and you are the center of it all. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. You are the first. You are the last. You are my future. 'Cause you took my past. You are the reason why I sing. It's all about you. It's all about you. I'm living for you. It's all about you. It's all about you. Terima kasih untuk anak-anak generasi yang sudah melayani. Siang hari ini di dalam ibadah ini apakah ada yang berumur di bawah 25 tahun, 25 tahun ke bawah dengan hormat coba bisa bangkit berdiri. Tuhan akan melawat dan memakai anak-anak muda. Ada yang di bawah usia 25 tahun bangkit berdiri. Jangan malu-malu, jangan malu-malu karena kalian menjadi target Tuhan untuk dipakai lawatan Tuhan di hari-hari akhir. Generasi kalian yang akan Tuhan pakai sampai yang di atas yang sedang berdiri ini. Kalian luar biasa, ini waktu untuk kalian dipakai Tuhan. Kalau dulu Elia Tuhan pakai, sekarang kalian yang akan Tuhan pakai. Tuhan memberkati semua anak-anak kita yang berdiri ini, mereka terima sesuatu siang hari ini dan masuk dalam semua yang Tuhan rencanakan. Kami mengasihi kalian semua, kami orang-orang tua ada buat kalian. Mengasihi dan mau melihat yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidup kalian. Mari bergabung bersama-sama dalam ibadah raya sore yang khusus untuk anak youth. Jam 5 sore supaya kalian punya komunitas yang bisa menggoncangkan kota Manado, Sulawesi Utara. Anak-anak muda bilang yang dunia tawarkan, yang nampak manis dan indah tapi yang Tuhan berikan lebih daripada itu. Maukah kalian pergi? Amin. Silakan duduk, terima kasih anak-anak. Semua diberkati, amin. Saya bilang tadi bahwa 2 hari yang lalu saya bangun subuh sekitar mungkin jam 3 dan Tuhan kasih ingat kuat untuk baca 2 pasal ini tentang Elia. Lalu saya berpikir saya akan siapkan, mungkin saya akan khotbahkan di bulan Maret. Tapi ternyata Tuhan bawa yang lebih lengkap, guru yang mengajarkan dengan sempurna dan kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya bilang tadi sama Jeff, saya mau tambahkan 2 hal penting untuk kita menerima kebenaran firman tadi. Tapi sebelumnya semua setuju bahwa apa yang Tuhan firmankan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Waktu Tuhan berfirman maka dia akan melaksanakannya. Tergantung dari kita menerimanya bahwa itu Tuhan berfirman untuk saya.
Waktu kita terima itu maka Tuhan bekerja dengan luas dalam kehidupan kita. Amin. Semua terima bahwa hari ini Tuhan berfirman buat masing-masing pribadi kita. Amin. Semua terima. Nah, untuk itu ada 2 poin yang saya tambahkan. Yang pertama, seperti Tuhan pakai Elia pada masa itu, sekarang Tuhan pakai setiap kita. Tuhan pakai kita di generasi ini untuk menjadi pembawa suaranya bagi bangsa-bangsa, bagi generasi di mana kita hidup. Yang kedua, terakhir ini bahwa seperti Elia bisa mendengarkan suara Tuhan dengan tajam. Kita perlu menjaga, mengenali hadiratnya, menghormati hadiratnya, dan terus ada dalam hadiratnya supaya bisa kenal dan mendengar suara Tuhan. Bisa mendengar dan kenal bahwa ini suara Tuhan. Kalau kita sedang hidup dalam dosa, kita hidup dalam pemberontakan, kejahatan, kedagingan, kesombongan, amarah, kebencian, stres, depresi, sakit hati, kita nggak akan bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Lihat bahwa sesudah Tuhan bawa dari Sarfat itu, Tuhan bawa di Karmel itu Elia harus berdiri dan menyatakan bahwa dia menantang nabi-nabi Baal dan dia bilang kalau Baal itu Tuhan ikut dia. Tapi kalau Tuhan itu Allah sembah dia. Dan Elia berdiri di gunung Karmel, dia bantai, dia bunuh 450 nabi Baal. Lewat semua penyertaan kebaikan penyediaan Tuhan, dia mau bantai Baal dalam hidupmu. Jangan ada Baal. Jangan ada yang lain yang menghalangi Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Jangan ada yang lain. Kesenangan, kedagingan, hobi apapun harus bantai itu. Penyertaan dan penyediaan Tuhan supaya lewat kita orang lihat itu Tuhan. Seluruh negeri lihat ada Allah yang hidup, yang mendengar dan menjawab doa. Para Baal berseru, kirim api, sampai dong berteriak sampai sore, sampai tore-tore, potong-potong badannya. Tidak ada Allah yang menjawab, hanya satu Allah yang menjawab. Allah yang hidup, yang datang menemui kita dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mati untuk kita, amin. Kita ada di zaman akhir. Zaman dimana lebih daripada zaman Elia. Saya bilang kalau Elia itu waktu ada di Sungai Kerit, Kong dia pergi bersaksi, saya bayangkan di kehidupan saya pasti dia bersaksi begini. Tuhan baik-baik Kang, dulu tuh ada burung pagi datang, sore datang bawa roti kita makan kenyang, roti pesadap lagi, minum dah habis. Tapi dia enggak tahu bahwa masih ada lagi alami air kering, sungai kering. Apakah itu kita lewati? Teman Tuhan kita kan sudah bersaksi. Bahwa Engkau baik, Engkau menyediakan, Engkau kenapa sekarang kering? Tenang, masih ada kesaksian berikut. Kita fokus cuman di rotinya, di airnya, tapi lihat bahwa yang menjadi target Tuhan adalah hati kita. Yang Tuhan mau cari adalah kita menjadi serupa dengan Dia. Lewat Kerit, lewat Sarfat, Dia mau waktu di Karmel, seluruh negeri melihat lewat kita bahwa ada Allah yang hidup, ada Allah yang besar, ada Allah yang mulia di dalam kita. Jadi kesimpulannya ikut Tuhan itu ngeri-ngeri enak. Aduh ngeri, so kering Tuhan. Aduh rekening di bank sudah digit tinggal 1 digit. Tenang, latih dirimu untuk tidak lihat yang normalnya, lihat yang tidak normalnya, bahwa Tuhan bisa menyediakan dengan segala cara. Tuhan mau lihat hati kita, bergantung kepada yang kelihatan atau bergantung kepada penyediaan surga. Amin. Jangan lihat dompet, lihat penyediaan di surga. Semua bisa, alami dulu baru bisa bilang Tuhan menyediakan, Tuhan baik. Amin. Hari ini ada spesial, satu keluarga akan menyerahkan anaknya sebelum kita doa tutup. Mari saya mengundang keluarga, ada almarhum dari Bapak Royce Kosuma. Mereka baru merayakan hari kematiannya yang ke-40. Seorang bapak yang masih muda,
meninggalkan istri dan seorang putrinya yang mereka tuh jemaat yang setia dari awal. Tapi karena mereka selalu punya rencana menyerahkan anaknya selalu tertunda sampai papanya sudah meninggal hampir 40 hari, lebih 40 hari yang lalu. Lalu ibunya hari ini punya kerinduan bahwa anaknya mau diserahkan. Saya bilang sekalipun dia sudah 13 tahun lewati dulu penyerahan. Kemudian dia akan bertumbuh, dimuridkan mengenal Tuhan Yesus. Baru dibaptis secara pribadi karena sudah masuk usia remaja 13 tahun. Mari kita satu keluarga bahwa di dunia ini banyak terjadi hal-hal yang tidak bisa kita mengerti semuanya. Suaminya tidak sakit, masih muda ya. Tiba-tiba saja terjadi pusing sebentar dan dibawa ke rumah sakit dan sudah pulang lebih dulu ke surga. Hal yang tidak mudah bagi seluruh keluarga dalam kesedihan dan duka cita. Tapi kalau mereka ada kuat sampai hari ini, kita lihat bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan ada buat mereka dan Ibu Luliana Patras yang bertanggung jawab untuk mendidik putrinya menjadi contoh dan teladan dan membawa Kyuren Pierre Immanuela untuk terus menyembah dan mengasihi Tuhan. Kita satu keluarga, mari arahkan hatimu, tanganmu, kita berdoa. Kyuren Pierre Immanuela Kusuma, hari ini iman mama engkau dibawa ke dalam rumah Tuhan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Sebagai hamba Tuhan, aku menumpangkan tangan atasmu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau ada dalam tangan Tuhan yang kuat, perlindungan kuasa darah anak domba Allah. Engkau dimeteraikan roh, jiwa dan tubuhmu. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Kau dibaharui batinmu, terbuka bagi kebenaran. Firman Tuhan hidup bagimu, membawa engkau untuk mengenal Tuhan secara pribadi, menyembah Tuhan, dan engkau bertumbuh terus dalam kebenaran yang membuat engkau mengerti rencana Tuhan buat kehidupanmu. Kehilangan, duka cita yang kau alami dalam hidup ini tidak akan berlarut-larut, tapi Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tuhan Yesus menyediakan kasih-Nya yang sempurna, memenuhi seluruh hati dan batinmu. Dan kami berdoa supaya engkau masuk dalam rencana Tuhan yang baik, hidupmu menjadi berkat. Bapak, kami berdoa buat Ibu Luli Tuhan, dalam nama Yesus engkau sudah menolong, menghibur selama 40 hari lebih ini. Terus Tuhan lanjutkan, beri kekuatan, beri penghiburan Tuhan, dan biarlah pengenalan akan engkau terus bertumbuh sehingga dia mengerti orang yang meninggal dalam Tuhan itu berbahagia dan suaminya sudah beristirahat dan pasti ada perjumpaan di kekekalan. Waktu sangkakala berbunyi, kami semua akan menyambut engkau di angkasa. Ada pertemuan dan selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Hiburkan semua keluarga Tuhan. Saudara bersaudara, Tuhan terus kuatkan mereka. Tuhan terus memberikan penghiburan, perlindungan Tuhan. Orang tua yang ada di Tobelo juga Tuhan melindungi dan menjagai. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri umat Tuhan. Kita sembah Tuhan sebelum kita menerima doa berkat. Tak usah ku takut, Allah bersamaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah.
Allah El Shaddai, Allah yang besar dan mulia. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan dalam firman-Mu. Engkau melengkapi kami, meneguhkan kami untuk terus menyadari penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau berjanji Allah Immanuel, Engkau berikan Roh-Mu tinggal di dalam kami menjadi penolong, penasihat, pembela kami. Sehingga Roh yang di dalam kami itu lebih kuat, lebih besar daripada semua tekanan dalam dunia ini. Engkau sudah menetapkan kami lebih daripada pemenang. Tuhan, kuatkan, teguhkan umat-Mu Tuhan. Untuk kami lihat rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Mungkin banyak hal kami tidak bisa mengerti, kami tidak menemukan jawabannya. Tapi satu hal kami pegang bahwa Tuhan baik. Dan selalu rencananya sempurna atas setiap kami. Kami mengakui Engkau Tuhan bahwa jalan-Mu lebih tinggi dari jalan kami. Rancangan-Mu lebih sempurna daripada rancangan kami yang terbatas. Semua yang Kau izinkan kami alami. Tantangan, kekurangan, ujian, kesulitan-kesulitan. Untuk kami terus mempercayai Engkau bahwa sumber kami terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan dengan penyediaannya. Terima kasih Bapa, firman-Mu hidup buat setiap kami dan kami jadi orang-orang yang peka untuk mendengarkan suara-Mu. Waktu Engkau berfirman, Engkau akan mengerjakannya dalam kehidupan setiap kami. Berkati keluarga-keluarga dan rumah-rumah tangga Tuhan, biar tetap berdiri kokoh teguh. Perlindungan kuasa darah anak domba Engkau sendiri menjadi perisai perlindungan bagi kami. Engkau bela kami, Engkau yang melepaskan daripada yang jahat Tuhan. Engkau terus Tuhan menjauhkan kami Tuhan dari pencobaan-pencobaan yang tujuannya untuk mengalahkan dan menghancurkan kami. Tapi Engkau Tuhan menguji kami untuk mengangkat kami naik. Engkau Tuhan membuka pintu-pintu yang baru bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesaya 60 digenapi. Waktu bangsa-bangsa dalam kegelaman Tuhan. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa Tuhan. Ada kekelaman, kami percaya terang Tuhan telah terbit atas umat-Mu. Dan kemuliaannya bersinar atas kami. Supaya Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menolong kami sepanjang bulan Januari, Februari. Beberapa hari lagi kami akan masuk ke bulan yang ketiga. Kami semua mengangkat tangan dan mau bilang terima kasih Tuhan baik. Kami kuat, kami sehat, kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Semua datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu atas kota kami. Terus perlindungan Tuhan, jauhkan daripada semua mara bahaya dan bencana. Tuhan pegang kendali, Tuhan melindungi supaya kami tetap terus bisa melayani, bisa beribadah di tanah ini Tuhan. Sulawesi Utara diberkati Tuhan. Berkati Bapak Gubernur dan Wakil, Bapak Wali Kota dan Wakil dan seluruh staf jajaran Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin di kota ini Tuhan, memberkati mereka dengan hikmat dan kesatuan hati. Membawa daerah kami menjadi daerah yang sukses di dalam rencana Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil seluruh jajaran menteri. Tuhan melindungi dan menjagai dan semua kebaikan Tuhan Engkau nyatakan. Rancangan yang terbaik terus terjadi buat bangsa kami. Pakai bangsa kami Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Injil dari timur akan terus menyebar ke barat sampai ke bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lawat terus Tuhan bangsa kami, lawat Tuhan negeri kami Tuhan. Supaya terus Tuhan anak-anak muda bangkit dan menjadi terang bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan, taruh tangan-Mu dan Kau meteraikan berkat-Mu sebelum kami pulang. Mari angkat wajah-Mu umat Tuhan. Buka hati, tarakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita angkat pujian. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan sedang kita.
berkati.